As I go, I don't have to feel like I'm alone. You are here with me as I bow to pray, listening to every word I say. I will trust you are enough wherever I am, Lord. All I have to do is call on you. You are there wherever I am, Lord. Shining like a light, you're by my side everywhere. You're wherever. I will follow you any place you go. I will never have to be alone. I will trust you are enough wherever I am, Lord. All I have to do is call on you. You are there wherever I am, Lord. Shining like a light, you're by my side everywhere. Where he leads, I follow all the way. Where he leads, I follow Jesus every day. Wherever I am, Lord, all I have to do is call on you. You are there. Wherever I am, Lord, shining like a light, you're by my side everywhere. Shining like a light, you're by my side everywhere. You're wherever. You're wherever. You're wherever. Udah lama banget ya nggak ke perpustakaan. Pustakaan Iya. baru ya? Nyari buku apa, Ci? Nyari buku love. Mana ya? Ci, kok Justin, kalau kita lihat big picture-nya ya, kita tuh beruntung banget gak sih jadi anak Tuhan? Soalnya kan Tuhan Yesus itu kan raja ya. Tapi kita bisa datang sama Tuhan kapanpun dari manapun buat ngobrol atau curhat kayak gini nih. Tapi kalau Tuhan Yesus itu raja, kenapa Tuhan menjadi penyelamat kita? Atau mau ditemuin sama kita kapan aja? Soalnya kan biasanya raja tuh susah banget buat dijangkau. Apalagi buat diajak ngobrol. Karena ini love. Karena Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Jadi ini Ci jawaban dari Why? Iya. Jawabannya karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Aku inget deh, ada satu ayat di Alkitab yang membahas tentang kasih Tuhan sama kita. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba-coba kita cari di sini ada nggak ya?
Shalom, selamat malam semuanya. Puji Tuhan, pada malam ini kita bisa bertemu kembali secara online untuk kebaktian doa. Nah, malam ini ada malam yang khusus yaitu Sensura Morum. Kita mau mempersiapkan diri kita, jiwa kita, hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Mari saya mau mengajak kita untuk mengambil waktu teduh. Kita mau menenangkan diri, kita mau mengoreksi diri kita. Apa masih ada dosa yang kita simpan? Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa kita dan kita mau memohon ampun kepada Tuhan. Supaya kita boleh dilayakkan untuk menghadap perjamuan bersamanya. Mari kita mengambil waktu tenang. Amin. Nah, panggilan beribadah kita pada malam ini diambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia kepada kita. Mari kita mau mengucap syukur, kita mau memuji-muji Dia dengan pujian berkat kemurahan-Mu. Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
Pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saya kembali mengajak kita semua mengangkat satu pujian Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Ku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau biar ku pintar saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Bapa, Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita bersehati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik kepada kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur malam ini kami bisa kembali bersama-sama mengikuti kebaktian doa ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan, layakkan kami dan berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh menikmati setiap sembah dan puji kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga boleh memakai dia menjadi saluran berkat-Mu.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihi kami ketika kami masih berdosa dan melawan Engkau. Tuhan, hari ini kami mau merenungkan pengorbanan Yesus Kristus bagi kami. Kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, gambar ini menunjukkan satu permainan tentang kepercayaan. Permainan ini membutuhkan 3 orang di sisi kiri dan 3 orang di sisi kanan. Ke-6 orang itu akan mengulurkan tangan. Kemudian 1 orang akan memunggungi semua anggota tim dan dia akan jatuh lurus menghadap ke belakang. Dan 6 orang yang di belakang harus siap menangkap orang tersebut. Sebelum memulai permainan, orang tersebut akan bertanya kepada ke-6 orang tersebut, "Bisakah saya mempercayai kalian?" Kalau jawaban dari 6 orang ini adalah ragu-ragu, tidak pasti, maka orang tersebut pasti tidak akan bersedia melanjutkan permainan ini. Namun, jika ke-6 orang ini adalah orang yang dapat dia percayai, dia akan bersedia membiarkan ke-6 temannya menangkapnya. Dan ke-6 orang ini juga akan pasti bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teman mereka aman. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita tidak benar-benar mengenal seseorang, kita tidak akan mempercayai orang tersebut. Namun, jika orang tersebut adalah seseorang yang kita kenal baik, apalagi kalau orang itu adalah keluarga yang mengasihi kita dan rela berkorban bagi kita, kita pasti akan dapat mempercayai orang tersebut dengan sepenuhnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan Yesus, dan tidak tahu apa yang dia telah lakukan bagi kita, bagaimana kita mempercayai hidup kita kepadanya. Kita harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Dari firman-Nya, kita dapat melihat pengorbanannya bagi kita. Tuhan Yesus telah membuktikan dirinya adalah Tuhan yang setia dan dapat dipercaya. Di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 24 mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Di versi lain menerjemahkan ayat ini, karena yang memanggil kamu adalah Allah dan dia sangat layak dipercaya. Mengapa Tuhan Yesus dapat dipercaya? Karena Tuhan Yesus tidak akan berbohong. Dia tidak akan berubah pikiran. Dia tidak akan gagal bertindak. Dia tidak akan mengingkari janjinya. Tidakkah kita akan mempercayai seseorang yang selalu menepati janjinya, yang tidak pernah mengingkari janji, dan orang yang memiliki integritas tertinggi? Itulah Tuhan kita yang setia, dan maka kita dapat mempercayainya. Ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup kita, yang membuat kita ragu akan kasih Tuhan, marilah kita ingat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia dan layak dipercaya, dan Dia mengasihi kita. Kita pasti akan mempercayai seseorang yang mengasihi kita tanpa syarat. Salah satu keinginan dan kebutuhan terbesar yang kita miliki sebagai manusia adalah kebutuhan untuk menemukan kepercayaan pada orang lain. Kita rindu memiliki orang-orang dalam hidup kita yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percayai. Sayangnya kita sering menemukan bahwa tidak semua orang dapat dipercaya. Ada orang yang mendekati kita dengan motif yang tidak baik dan tidak tulus. Tetapi ada seseorang yang memanggil kita untuk mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan itu adalah Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah berbohong atau menipu. Kita dapat mempercayainya sepenuhnya karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah kasih. Dia berjanji untuk bersama kita. Dia berjanji untuk menjaga kita.
Dia berjanji untuk melindungi kita dan mengasihi kita apapun yang terjadi. Dia mau kita percaya kepadanya sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara, pengharapan dan kepercayaan apa lagi yang dapat kita temukan selain di dalam Yesus Kristus? Yesus ingin kita bersandar kepadanya setiap saat dan dalam segala hal. Tidak ada hal yang terlalu kecil untuk dia terlibat. Dan tidak ada hal yang terlalu besar atau terlalu sulit untuk dia lakukan. Firman Tuhan hari ini mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih Tuhan bukan terms and conditions apply, syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya, aku akan mengasihimu hanya jika kamu mengasihiku terlebih dahulu. Aku akan mengasihimu hanya jika kamu pintar dan tidak pernah berbuat salah. Aku akan mengasihimu hanya jika kamu meminta maaf kepadaku terlebih dahulu atas segala kesalahan yang telah kamu lakukan. Aku akan mengasihimu hanya jika kamu membuktikan dirimu dengan mendapatkan posisi yang tinggi di tempat kerja, rumah yang besar, mobil yang mewah. Tidak. Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita memberontak Dia. Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita menyangkal Dia. Yesus mengasihi kita bahkan sebelum kita mengenal Dia. Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dia sudah mengasihi kita dan mati untuk kita. Kasih-Nya tanpa syarat. The unconditional love of Christ. Tidak peduli siapa kita, apa yang telah kita lakukan, apa latar belakang keluarga kita, bagaimana orang lain menilai kita, kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Tidak ada yang dapat mengubah kasih-Nya untuk kita. Tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita tahu seberapa besar seseorang mengasihi kita? Bagaimana kita tahu betapa orang tua kita mengasihi kita? Bagaimana kita tahu seberapa besar pasangan kita mengasihi kita? Yaitu dengan melihat sejauh mana orang itu bersedia berkorban bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu betapa Yesus mengasihi kita karena Dia mengorbankan nyawanya dengan mati di kayu salib. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus rela mengorbankan nyawanya, memberikan nyawanya untuk melindungi kita dan menyelamatkan kita. Yesus rela menyerahkan nyawanya dan mati bagi kita. Ini adalah seberapa besar Tuhan Yesus mengasihi kita dan rela berkorban bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pesan salib adalah kekuatan Allah. Minggu ini sebelum kita mengambil pejaman kudus, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Mari kita minta ampun kepada Tuhan untuk segala dosa kita. Dan minta Tuhan untuk menyucikan kita supaya kita dapat datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengakui bahwa kami adalah orang berdosa yang tidak layak menerima kasih dan pengampunan-Mu. Hanya karena pengorbanan Yesus Kristus atas kayu salib, kami dapat diampuni dan dapat datang menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami dan memberi kami kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadamu.
Kami berdoa agar Tuhan menyucikan kami dari segala dosa kami. Dan kami ingin mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada minggu ini kita akan bersama-sama, saudara, kita akan mengambil roti dan anggur pada perjamuan kudus pada minggu ini. Namun saudara, sebelum kita mengambilnya, saudara, kita perlu menguji hati kita, saudara, di hadapan Tuhan. Apakah benar hati kita benar di hadapan Tuhan? Saudara, pada saat ini kita mau bersama-sama, kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang kudus. Tuhan begitu kudus dan Dia tahu segala celah dan dosa kita. Nah, saudara, marilah kita datang dengan kerendahan hati. Kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, dengarlah bacaan Alkitab terambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, mari kita datang berefleksi di hadapan Tuhan. Mari saudara kita melihat kedalaman dosa kita. Apakah ada dosa yang pada saat ini memelenggu kita, saudara? Yang tetap terus ada di dalam kehidupan kita, kita menikmatinya. Saudara, sejauh mana, saudara, kita itu berusaha untuk mematahkannya, mengatasinya, untuk melepaskan belenggu dosa itu. Saudara, jika ada pada saat ini dosa yang di hadapan Tuhan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara, mari kita mengakui itu semua di hadapan Tuhan. Lalu juga mungkin saudara, jika ada mungkin satu dan lain hal ya saudara yang mungkin membuat kita menyakiti sesama kita dengan perbuatan tingkah laku kita, harus saudara kita juga mau mengaku segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita dengan rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan. Mari ya saudara, kita akui datang ke hadapan Allah dengan penuh penyesalan dan hati yang terbuka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, dan kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan celah, cacat celah, penuh dengan dosa. Ya Tuhan, ampunilah kami, ya Tuhan, kami yang tidak layak ini, kami yang penuh dengan dosa ini, kami yang sudah diselamatkan oleh Engkau, namun kami masih sering bermain-main dengan dosa. Kami sering sekali mendukakan hati Engkau. Tuhan, Kau boleh menolong kami ya Tuhan, agar sungguh Roh Kudus boleh menguasai hati kami, sehingga kami boleh mematahkan segala kejahatan, segala dosa-dosa yang membelenggu hidup kami. Ada banyak hal mungkin yang Engkau tidak menjadi prioritas di dalam kehidupan kami. Ada berhala lain ya Tuhan, yang kami sering nikmati ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun dan kami mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan juga jika ya Tuhan pada saat ini kami juga dalam kehidupan kami dengan sengaja atau tidak sengaja melukai saudara-saudara kami, melukai keluarga kami dengan tutur kata, tingkah laku kami. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan yang lemah ini. Kau menolong kami ya Tuhan agar sungguh Kau boleh memulihkan kami, Kau boleh menyucikan kami sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu dan kami boleh menghasilkan buah-buah Roh. Kau boleh menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita berefleksi saudara. Kita menyadari akan kedalaman kasih karunia Allah. Saudara, Tuhan telah mati bagi kita. Tuhan telah memberikan pengampunannya kepada kita. Dan itu diberikan kepada kita saudara ketika kita masih berdosa. Tuhan telah memberikan pengampunannya kepada kita yang mau mati bagi kita. Saudara, renungkanlah saudara bagaimana besar kasih Tuhan itu yang begitu besar. Sehingga Kristus mau mati bagi kita,
pendosa yang kerap memberontak lewat dosa yang kita perbuat. Saudara, mari kita ungkapkan, saudara, rasa ketakjuban kita. Kita mau menggantungkan doa syukur kita, pujian kepadanya. Mari saudara kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami penuh ucapan syukur karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau yang begitu mengasihi kami, yang penuh dengan cacat celah. Namun Engkau ya Tuhan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kau mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, untuk kami semua. Yesus Kristus telah mati bagi kami di atas kayu salib, sehingga kami beroleh penebusan, sehingga kami boleh diselamatkan dari dosa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas begitu banyaknya anugerah yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang kekal, semua oleh karena kasih karunia Engkau yang telah begitu besar bagi dalam kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian kami. Sungguh ya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu atas segala banyaknya berkat yang telah juga Kau berikan bagi kepada kami. Tidak hanya rohani saja, tapi jasmani yang telah Engkau berikan kepada kami. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau mengambil komitmen. Kita menghidupi kehidupan yang telah mengecap kasih karunia. Saudara, mari kita mengambil tekad saudara untuk hidup sesuai dengan kerinduan hati Allah, yaitu hidup di dalam kekudusan. Saudara, kita juga bisa pikirkan langkah-langkah konkret apa saudara yang bisa kita lakukan untuk kita tidak hidup di dalam dosa, tapi kita tetap hidup menurut ketetapan Allah, hidup di dalam kekudusan. Mari saudara kita mengambil waktu ini, kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami mau bertekad ya Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Kami rindu ya Tuhan, agar sungguh kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam segala tutur kata kehidupan, tingkah laku kami ya Tuhan, dapat menyenangkan-Mu dan juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kau boleh menolong kami ya Tuhan, dan biar Roh Kudus boleh menguasai hidup kami, sehingga hidup kami dipimpin oleh kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dengarlah berita anugerah dari Yesaya pasal 1 ayat 18, dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita.
hatimu, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang pada saat ini bergumul di dalam sakit penyakit, yang ada di dalam kelemahan tubuh. Saudara, kita doakan bagi mereka. Doakan juga saudara bagi mereka yang menjaga, Tuhan terus boleh berikan kekuatan. Kita bersyukur saudara, dalam beberapa waktu lalu kita sudah doakan beberapa nama saudara, kita bersyukur mereka sudah lebih baik. Dan kita terus dukung berdoa saudara untuk 3 nama pada hari ini. Kita dukung doa untuk Bapak Vincent Fasio, doakan untuk Bu Lilia yang menjaga. Kita doakan Bapak Vincent agar terus Tuhan boleh pelihara setiap hari dalam segala pergumulannya. Tuhan boleh menolong, campur tangan dalam kondisi kesehatannya. Kita terus doakan untuk Ibu Tan Meilan dalam kesehatannya, terus juga Tuhan boleh memelihara. Saudara, kita terus doakan juga bagi Bapak Hadi Santoso, saudara, dari Papa dari Ibu Yuni yang masih di Indonesia pada saat ini. Dalam masa pemulihan, kita terus doakan, terus boleh memulihkan tubuhnya yang sedang sakit, dalam sakit penyakit. Saudara, mungkin ada lagi yang tidak disebutkan di sini, saudara tahu mungkin ada keluarga atau mungkin ada jemaat yang mungkin tidak disebutkan di sini yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Mari saudara kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, mungkin dalam segala pergumulan sakit penyakit yang mereka hadapi pada saat ini. Kami tahu ya Tuhan, Engkau juga ada beserta dengan mereka. Kami mau berdoa Tuhan, Kau boleh memulihkan, menjamah, mengurapi mereka ya Tuhan. Kiranya Kau terus boleh memberikan kekuatan setiap harinya, berikan penyertaan-Mu ya Tuhan bagi mereka. Kami mau berdoa secara khusus bagi Bapak Vincent Fasio. Dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan Kau boleh menolong dia ya Tuhan. Berikan dia kekuatan, jalan keluar ya Tuhan. Obat-obatan yang dimakan boleh menolong dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa terus berdoa bagi Ibu Lilia dalam yang menjaga, take care untuk Bapak Vincent. Tuhan terus Kau boleh memelihara dia kesehatan yang baik. Berikan dia terus kekuatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan yang melimpah dalam kehidupannya. Terus Kau boleh memelihara dia apapun yang mereka butuhkan. Kami mau terus berdoa juga bagi Ibu Tan Meilan, Kau terus boleh memberkati Tuhan di dalam segala sakit penyakitnya. Untuk anaknya Febe yang menjaga, Engkau boleh menolong. Kami juga terus mau berdoa bagi Bapak Hadi Santoso. Kami bersyukur sudah lebih baik ya Tuhan. Kami mau berdoa, Kau terus boleh memulihkan tubuhnya dalam masa pemulihan ini. Untuk tindakan dokter yang harus dilakukan ke depannya, Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan. Kami mau juga bagi Ibu Yuni sekeluarga, boleh memberikan anugerah-Mu bagi mereka, Kau sertai mereka ya Tuhan, memberikan jalan keluar. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi banyaknya saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini juga sakit
mungkin kelemahan tubuh, bagi mereka yang lansia juga mungkin ada pergumulan dengan tubuh mereka. Tuhan sendiri yang boleh memulihkan, menjamah umat-Mu ya Tuhan. Melindungi mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada, kemanapun mereka ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap jemaat-Mu di dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita doakan untuk kebaktian minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Minggu ini adalah perjamuan kudus. Saudara, kita akan mengambil sakramen perjamuan kudus. Saudara, kita doakan untuk Pendeta Yaya Santoso yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita doakan agar Tuhan boleh mengurapi, Tuhan boleh memberkati Pendeta Yahya di dalam segala persiapannya, menjadi berkat bagi jemaat. Doakan guru sekolah minggu juga yang akan mengajar minggu ini. Saudara juga doakan untuk setiap jemaat Tuhan yang akan bersama-sama akan mengambil perjamuan kudus. Doakan agar seluruh jemaat dapat diberkati lewat ibadah pada minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau serahkan setiap minggunya ke dalam tangan-Mu, di mana kami boleh mengalami bertemu dengan Tuhan di dalam kebaktian minggu ini. Kami mau serahkan dalam kebaktian gabungan ke dalam tangan Tuhan. Kami khusus berdoa bagi Pendeta Yahya. Kau boleh memberkati ya Tuhan untuk Pendeta Yahya. Kau boleh memberikan hikmat bagi dia di dalam segala persiapannya. Engkau boleh berbicara kepadanya, dan juga Kau boleh memakai hamba-Mu ya Tuhan, boleh berbicara kepada setiap jemaat-Mu, sehingga kami boleh datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan mendengar suara-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati juga untuk setiap guru sekolah minggu yang mengajar. Kau boleh memberkati. Kau berkati ya Tuhan setiap seluruh jemaat-Mu agar minggu ini boleh datang ke hadapan Tuhan, dapat beribadah dengan penuh ucapan syukur. Kau saudara yang boleh memberkati ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang maupun yang in person, yang onsite ataupun online. Kau boleh memberkati ya Tuhan setiap ibadah yang ada. Kami mau serahkan semuanya kebaktian ibadah ini dalam tangan Tuhan. Berkati seluruh awal ibadah sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika. Ada kondisi cuaca yang ekstrim terjadi di beberapa negara, khususnya ice storm, saudara, yang terjadi di daerah sentral, di southern US, saudara, yang akhirnya memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat, saudara. Mungkin mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa travel, mungkin pekerjaan mereka jadi terganggu, ada banyak hal terjadi, saudara. Kita doakan, saudara, segera suasana boleh pulih kembali, saudara, khususnya bagi di Central dan juga Southern US. Kita doakan bagi pemerintah, bagi gubernur yang mereka harus mengambil keputusan, kebijakan di dalam adanya situasi yang seperti ini. Mari kita sama-sama kita doakan Amerika ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersahati berdoa bagi Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa serahkan untuk setiap masyarakat yang berada di Central dan juga Southern US. Kami mau berdoa Tuhan, Kau boleh melindungi umat-Mu dari segala ancaman bahaya. Di mana pada saat ini ada cuaca buruk, kondisi yang buruk, Kau boleh melindungi setiap masyarakat ya Tuhan. Jauhkan dari segala kecelakaan yang ada. Kau boleh melindungi ya Tuhan setiap umat-Mu. Kami mau berdoa juga ya Tuhan agar situasi ini boleh pulih kembali. Kami juga mau ingat bagi para pemerintah, gubernur yang mereka harus melakukan tindakan atau mungkin kebijakan yang harus mereka lakukan, bekerja di tengah situasi seperti ini. Kau boleh memberikan mereka keselamatan, boleh melindungi mereka dan memakai mereka ya Tuhan menjadi alat-Mu untuk negeri ini. Kami mau serahkan negara Amerika dalam segala pergumulan yang ada, dalam segala kesulitan, mungkin pergumulan yang dihadapi dalam ekonomi, politik, situasi negara ini. Engkau sendiri yang boleh turut tangan, mencampur tangan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa hari yang lalu terjadi pemboman yang terjadi di Pakistan. Saudara, ini seratusan orang lebih meninggal. Saudara, pastinya begitu berduka sekali bagi para keluarga daripada korban yang terkena pemboman ini, saudara. Saudara, kita doakan bagi mereka yang berduka, doakan bagi pemerintah, doakan bagi warga yang terkena dampak, yang mungkin mereka trauma dan mereka secara emosional itu begitu hancur sekali hatinya. Saudara, walaupun mereka kebanyakan adalah Muslim, saudara, tapi kita doakan bagi mereka. Kita juga mau ingat, saudara, bagi orang Kristen, saudara, yang sebenarnya di angkanya itu di bawah 1%. Ya, ada orang Kristen di sana, saudara, tapi di bawah 1%, sedikit sekali. Karena 96%, 97% itu agama Muslim. Kita doakan negara ini, saudara, Tuhan boleh campur tangan, boleh menolong mereka. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan, kami mau berdoa bersehati bagi para keluarga korban yang terkena pemboman yang terjadi di Pakistan. Berseratus orang lebih yang telah meninggal, dan kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh mencampur tangan beserta dengan mereka di dalam masa duka seperti ini. Engkau ada sertai mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi para pemerintah, mungkin pada warga, keluarga yang begitu shock, yang begitu secara emosi begitu hancur, mereka begitu berduka akan situasi yang begitu mengenaskan ini. Tuhan, Kau boleh menyertai, menghibur mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali. Kami mau juga mengingat ya Tuhan, bagi orang-orang Kristen yang mungkin begitu minoritas, begitu sedikit sekali yang berada di Pakistan. Kau boleh memakai mereka menjadi alat-Mu, mereka boleh memberitakan Injil, mereka boleh, keluarga-keluarga mereka juga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Kau berkati ya Tuhan negara ini, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita membawa segala pergumulan pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, segala beban kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Kami mau percaya kepadamu atas tuntunan tangan-Mu yang begitu dapat kami andalkan. Terima kasih ya Tuhan Allah sumber berkat, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya akan kembali mengajak kita menaikkan satu pujian, dengan apa kan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita akan bersama-sama akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara, mari kita siapkan hati kita di dalam mengambil perjamuan kudus, roti dan cawan pada minggu ini. Saudara, doakan kebaktian ini, doakan Pendeta Yahya, doakan seluruh kebaktian sehingga kita boleh diberkati. Dan juga saudara, kelas katekisasi saudara sudah dibuka, saudara. Silakan mendaftarkan diri Anda, juga mungkin Anda mau dibaptis, atau mungkin anak, atau mungkin cucu mau dibaptis, saudara dapat mendaftarkan diri kepada saya. Atau saudara mau menjadi anggota dari AGI Hokintong, saudara dapat mendaftarkan kelas katekisasi ini, kita akan mengadakannya secara online. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat malam, jaga kesehatan, sampai ketemu hari Minggu. Kau tetap mengampuni.
Jauh